Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat sekalian, pada hari ini kita juga lagi gerak badan di pagi hari dengan jalan kaki ya. Sambil merenungi perjalanan hidup dan keadaan negara kita pada saat-saat terakhir. Kalau kita melihat kepada surat Al-Kahfi atau penutup Al-Kahfi, di sana disebutkan ulau bahru bina dari kalimat rabbil nafida bahru qabla antan pada kalimat rabbi walau di nabi mislihi madada qul innama ana basyarun minkum yuha ilayya ilahu wahid amang kana yarju liqa rabbuhu fa ma sholiha wa ala yusrik bi ibadatihi wabihi ahada. Jadi disebutkan bila seandainya lautan itu menjadi tinta untuk menulis kalimat Allah atau ilmu Allah, kalam Allah, maka tinta itu akan habis sebelum kalimat-kalimat kesempurnaan Allah itu disempurnakan. Walaupun ditambah lagi satu lautan untuk menjadikan tinta, belum habis juga kalimat-kalimat Allah itu ya. Jadi disebutkan juga bahwa nama anak bersalukum yuha ilahu wahid. Jadi saya anak bersarum mislukum. Jadi perintah Allah kepada Nabi Muhammad, katakan bahwa saya ini adalah sama seperti kamu, artinya sama-sama manusia dengan fisik yang sama, makan, minum, tidur dan sebagainya, capek, bekerja. Ana mislukum yuha ilahu wahid, kecuali wahyu yang diturunkan. Jadi kita berbeda dengan Nabi Muhammad itu hanya karena Nabi Muhammad ada wahyu yang diturunkan. Jadi bedanya cuma ada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang wahyu itu dibuka disebut dengan Al-Quran ya, Al-Quran atau Al-Huda, petunjuk, atau Al-Furqan, pembeda, atau An-Nur, cahaya ya, ataupun juga Asyifa, obat. Jadi banyak nama-nama Al-Quran. Al-Quran yang berarti bacaan umat Islam, kaum muslimin muslimat, mukminin dan mukminat, dalam arti dalam menghadapi hidup ini memang banyak masalah, namun masalah itu pun pernah dialami oleh manusia yang sebelumnya. Bahkan masa-masa yang akan datang pun pasti bisa diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita berdoa kepadanya ya. Karena Tuhan itu wujud, sifatnya ada dan idam, artinya siap, dia sedia. Jadi apa yang terjadi Tuhan sudah tahu. Kehidupan yang awal, yang akhir, yang sekarang ini Tuhan sudah tahu semuanya. Itu memang karena yarju liqa rabbihi wa amal sholihah wa la yusyrik bihi ada. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, artinya kita pasti kembali kepada Allah, pasti ingin mengenal Allah, maka beribadah, kerja, dan jangan mensekutukan Allah atau musyrik. Lebih ada, jangan musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Kahfi ini termasuk surat yang besar ya, dalam arti sangat diserukan oleh Nabi Muhammad SAW.
untuk dibaca. Jadi dalam surat 10 akhir dari Al-Kahfi tersebut, bila dibaca maka dajjal-dajjal itu tidak bisa menggodanya, atau artinya ada cahaya dari dia tempat dia berdiri waktu membaca itu sampai ke Mekah, ke Ka'bah, sampai Ka'bah ya, yang menjadi tawafnya orang naik haji itu ada cahaya situ. Jadi menghubungkan aura-aura tauhid dari diri sendiri menuju kepada simbol-simbol ataupun pos-pos tauhid seperti Ka'bah itu, yaitu simbol-simbol tauhid yang dikelilingi oleh manusia yang tawaf, seperti tawafnya elektron pada inti atom, yang juga dikelilingi oleh neutron. Ubahnya seperti matahari dikelilingi oleh bumi ya, dan bumi dikelilingi oleh bulan. Jadi walaupun bagaimana kita ini tidak bisa lepas daripada sangkar waktu. Tidak bisa lepas dari sangkar waktu. Sangkar waktu, dimana waktu sekarang, yang telah lalu dan akan datang itu terus mengikuti kita. Dan itu adalah sejarah. Sejarah itu pohon kehidupan kita dari awal sampai akhir selalu ada dalam sejarah. Di kitab Mubin, dalam kitab yang nyata ya. Jadi kalau kita melihat kehidupan negara kita, Republik Indonesia sekarang ini, tentunya kita sebagai orang beriman tetap berpegang kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemudian melahirkan kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan juga demokrasi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu sehubungan dengan sesuai dengan agama Islam, karena memang dari situlah kajiannya kan. Jadi yang sekarang ini kalau misalnya ada yang jadi tersangka itu adalah orang yang telah mati, saya kira itu pernah kejadiannya di dalam peristiwa-peristiwa yang disebut dengan KUHP ataupun KUHP, bahwa seseorang yang telah mati itu bisa jadi tersangka. Jadi sekarang ini muncul keanehan-keanehan. Kalau misalnya orang mati jadi tersangka, apa bisa dia dipanggil ya untuk jadikan sebelumnya tersangka itu jadi saksi dulu, atau dia ditanya-tanya gitu, apa bisa ya. Dan itu hal-hal seperti itu bermunculan sekarang ini ya. Sehubungan dengan adanya karena kongres partai-partai ataupun yang disebut dengan kongres luar biasa dari antar partai. Kalau sesama anggota partai, kemudian masih tercatat sebagai anggota, namun juga bukan pegawai negeri sipil ya sebenarnya. Itu juga terjadi hal-hal yang kalau di dalam tatanan hukum tata negara itu kita sering mendengar kalau seorang pemimpin partai itu dia tidak boleh merangkap jabatan, misalnya pegawai negeri sipil, bukan sebagai ketua partai, bahkan anggotanya pun dilarang. Dan pemilu sering-sering diserukan untuk netral. Nah, jadi misalnya kalau di sini dalam peristiwa sejarah ini misalnya seseorang sebagai kepala staf presiden, berarti dia kan bekerja di bawah presiden. Bekerja. Jadi satu sisi dia sebagai ketua partai, saya kira dia harus memilih
Salah satunya apakah dia sebagai ketua partai atau sebagai kepala staf presiden tersebut. Ya kan, itu kalau untuk keadilan dalam sisi tata negara dan peraturan-peraturan partai yang telah kita ketahui. Jadi nampaknya kekuasaan itu memang lalu dikejar oleh manusia untuk berkuasa. Tapi sebenarnya kalau dalam Islam, kalau kita menginginkan sebuah kekuasaan, maka tentu saja dia akan meluaskan ajaran-ajaran Islam, kemudian menegakkan hukum-hukum yang disepakati, artinya yang memang bisa dikerjakan untuk menuju kemakmuran umat Islam tersebut. Memang kadang-kadang ada hukum-hukum yang agak berat, hukuman mati. Nah, itu kan bisa ditolerir yang mana mereka mampu untuk menegakkan itu. Yang jelas syariahnya ataupun yang berhubungan dengan masalah sholat dan zakat, tidak-tidaknya kita depan. Walaupun hukum-hukum yang sesama manusia ini kadang-kadang masih terjadi toleransi, seperti hukuman mati. Artinya berjalan menuju pada sebuah sempurnaan atau kafah dalam Islam itu step by step. Seperti dalam surah Al-Nasr, laqad qadana kalian. Fa inna ma wa idza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Bila kamu telah menyelesaikan suatu perkara, maka masukilah perkara yang lain dan kepada Allah lah engkau berharap. Jadi kita mengerjakan sebuah hukum ataupun pekerjaan untuk kepada Tuhan ini sesuai dengan apa-apa yang kita mampu dulu dalam sistem musyawarah tersebut. Ya, mudah-mudahan kita lebih baik lagi di masa yang akan datang. Sebagai orang Islam, kita tetap berpegang kepada Islam dengan prinsip-prinsipnya. Ya, mungkin di lain sebelah sana ada juga orang yang mempunyai prinsip-prinsip ataupun tidak sepenuhnya berpegang pada Islam, dan mereka coba untuk merumuskan pikiran-pikiran manusia dan mencoba untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran dengan cara-cara yang tidak diintervensi oleh wahyu. Silakan saja. Namun sebagai orang yang percaya pada Allah, bahwa Allah lah yang awal dan akhir, wal awal wal akhir wal batin wa kullu syai'in alim. Allah yang awal dan akhir, zahir yang batin, wa huwa bi kulli syai'in alim, dan Allah itu mengetahui segala sesuatunya. Dan mungkin itu saja saudara-saudara kalian, nasihat dengan kemudahan dan kesabaran pada pagi ini. Aku qauli hadza wa sallallahu alaihi wasallam warahmatullahi wabarakatuh.